Oke, ini video yang selanjutnya, yaitu video meneruskan bagaimana teknik membuat peta menggunakan sistem grid atau gridding atau dengan kotak-kotak. Nah, kegiatan ini sangat cocok untuk siswa kelas 4, 5, 6. Nah, ini juga membantu secara kognitif siswa nanti akan lebih konsentrasi karena mereka harus mencocokkan antara sisi kotak di sini ya yang ada di dalam peta ini dengan kotak yang telah dibuat itu. Nah, di sini untuk kognitifnya bagus sekali. Kemudian secara psikomotor siswa akan mampu menggunakan penggaris ya, meskipun sederhana sekali tapi bagi anak SD itu sangat penting. Kemudian bagaimana caranya menggunakan pensil untuk miring ke sini dan sebagainya. Nah, nanti kita akan lihat caranya ya. Langsung saja kita mulai part 2 untuk membuat peta menggunakan sistem grid ya. Ini gambarnya kita taruh di sini. Nah, untuk mempermudahnya kita bisa membuat penanda sebagai bantuannya. Kita di sini huruf A, sini B, sini C, sini D ya, kemudian sisanya ada di sini ya. Ini berarti E kecil di sini. Nah, kemudian yang ke kanan kita tulis angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, lakukan hal yang sama pada kedua sisi. Nah, 4, 5. Nah, di sini juga, sini A, sini B, sini C, sini D. Nah, sudah selesai. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada yang masih kosong ini. Nah, A, B, C, D ya. Kemudian atau misalnya nanti ini akan menjadi peta yang persis mirip seperti aslinya, kita bisa tidak menggunakan tidak menggunakan pulpen tapi menggunakan pensil saja ya. Jadi nanti bisa diperbaiki. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada A, B, C, D. Nah, jika video ini terlalu cepat, maka Bapak Ibu atau anak-anak yang menonton video ini bisa mengulangnya lagi ya. Jadi nanti kita sambil belajar, jadi masih bisa seperti itu. Kita mulai saja. Nah, kita mulai dari mana? Kita bisa mulai dari ujung. Misalnya kita bisa mulai dari ujung. Saya perbesar. Nah, gimana ini memperbesarnya? Kita mau diperbesar. Kita mulai ya. Ya, di sini. Kita mulai dari titik ini ada huruf A. Nah, kita lihat di sini. Ini A, ini A, ini B, ini B. Di huruf B kita lihat di sisi ini ya, kurang lebih sepertiganya nih. Di sisi ini melengkung ke sini sampai sini. Ya kan? Nah, kita bisa mulai dari sini kurang lebih di titik A ini. Ya. Kita mulai. Jadi ini apa ya, untuk keberhasilannya ya lumayan lah. Kalau untuk anak-anak akan agak presisi ya. Jadi meskipun karya ini mungkin ini kurang sesuai dengan aslinya gitu, kita nanti bisa sesuaikan lagi, kita tambahkan lagi di sini. Kemudian di bagian ini kita tambahkan lagi ada di sini ya. Nah, kita tiru yang sebelahnya sampai ke setengahnya ya. Jadi kalau gambarnya itu besar memang nantinya resikonya jadi lebih detail begitu ya, tetapi tetaplah kita bisa memberikan penekanan kepada anak-anak bahwa ini masih bisa
toleransi begitu. Jadi tidak 100% benar-benar persis gitu. Tidak apa-apa. Nah, kalau saya tebalkan di sini. Nah, kalau saya tebalkan di sini ada lebih seperti ini. Nah, ini udah sampai sini. Nah, ya kita lihat. Nah, perbedaannya ya. Jadi untuk bagian ini lumayan lah, kita udah sampai sini, udah sampai kotakan yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya. Di titik C ini ada sisa sedikit, di bagian ini ada lengkungan seperti ini ya, ada lengkungan. Nah, di lengkungan ini jadi gambarnya kita dekatkan dan kita mulai dari gambar yang sederhana. Nah, ini seperti ini. Nyari peta yang sederhana dulu, kurang lebih sepertiganya di sini sampai sana. Kemudian kita geser lagi, beri agak lengkungan-lengkungan getaran seperti ini ya. Jadi meskipun tidak presisi sekali untuk gambarnya ya, tapi setidaknya nanti itu bisa mewakili bahwa oh ternyata gambarnya seperti itu. Kita lihat di sini titik C3 ini ya, ada semacam diagonal di sini yang cukup panjang. Kita tinggal meneruskan saja. Nah, seperti ini. Ya, dikasih goyangan-goyangan sedikit ya. Ada pantai-pantainya. Nah sampai di sini. Kita lanjutkan lagi, turun ke bawah lagi. Nah, sampai ke sini. Dan di garis D ini ya, ada Mas. D4 sama D4 sama di sini. Ada turun lagi sini. Nah, gunakan pensil ya, jangan lupa gunakan pensil. Nah, kalau nggak yakin, wah ini dari bawahnya nggak yakin, kita bisa temukan garisnya nanti dari bawah juga gini, seperti ini bisa. Nah, ini oke ya bisa. Kemudian di sebelahnya kira-kira, wah ini kok dari atas kelihatannya nggak yakin itu. Nah, kita juga bisa mengajarkan teknik seperti ini ya, menunjukkan teknik yang seperti ini boleh. Nah, kan pas nih kurang lebih. Nah, ya kan. Nah, kemudian kita naikkan lagi. Nah, sini boleh ya. Nah, kita pertebal ya, kita pertebal di sini. Nanti kita lihat perbedaannya. Mungkin Bapak Ibu yang melihat ini atau murid-murid yang sedang nonton ini tidak kurang begitu puas ya dengan hasil kerja ini, tetapi ini adalah salah satu bentuk contoh ya, bagaimana saya mendemonstrasikan membuat peta menggunakan sistem grid dengan bantuan kotak-kotak ini gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi mungkin kurang memuaskan ya, tetapi nanti kita lihat hasil akhirnya saja ya. Jadi di video ini akan agak lebih lama gitu ya, karena ini benar-benar berorientasi proses. Nah, disitulah kelebihannya ketika anak-anak belajar, wah benar-benar berorientasi proses, benar-benar mengalami, maka siswa akan menghargai apa yang disebut dengan proses. Kita lanjutkan. Di sini ada, terus sudah sampai grid kelima ya, 5D di sini, 5C sudah ada 5C di sini. Nah, kita lihat 5C ya, ini 5C. Nah, di sini kemudian turunkan sini. Oke, sampai ke pinggir. Set. Kita goyang sedikit. Iya, kita bikin teluk di sini. Nah, nanti kita dengan membuat peta seperti ini, siswa nanti akan mengenal apa itu si teluk gitu. Karena kita juga sambil ngedumel ya, sambil kita ngomong itu, wah Pak Guru ini apa sih ya? Itu yang disebut dengan
Teluk. Nah, kita udah sampai di grid B berapa ini? B6 ya, sudah sampai di B6. Nah, ada juga seperti ini, B6 B6 ya, ini ya, sudah sampai di sini. Kita lanjutkan naik. Nah, lumayan ada, ini bisa kita jemput dari sini juga boleh. Jadi kalau ketika rasanya kok dari bawah saya nggak yakin ya, boleh kita gunakan ini misalnya, kan. Nah, ini terlalu banyak goyangannya, kita kurangi lagi. Nah, kita bikin lebih sederhana. Nah, bisa gini, kan. Kita lanjutkan di sini potongannya di B5B ini ada sedikit potongan di sini. Nah, ini di 5A. Nah, ini bagian ini ya, 5A ini. Nah, bagian 5A ini ada potongan pendek di sini kurang lebih. Nah, sudah. Kita lanjutkan ke 4A. 4A di sini ya, 4A. Ada gundukan hampir setengahnya, mulainya dari sepertiganya ini kira-kira. Nah, dari sini sepertiganya dibagi 3 kira-kira. Wah, kita naikkan, kemudian turunkan ya. Udah. Kita lanjutkan lagi kemana ini? Di grid 3A, masih di 3A. 3A ini, 3A ada turunan pendek seperti ini. 3A seperti ini ya. 3A, ini A, ini 3, ini A. Kita turunkan sedikit. Nah, kemudian dan 3. Nah, ini juga sama, ada di bawah ini, di bawah garis. Nah, lanjutkan. Kemudian dari sini kita teruskan, turun sedikit, naik sedikit, dan turun sampai sini. Ya, selesai. Kita tebalkan gunakan pulpennya. Saya menggunakan pulpen epoxy di sini. Ya, nah kalau sudah seperti ini, jadi saya pun menyadari bahwa saya bukan expert di bidang ini, tetapi anak-anak ya yang di sekolah itu harus punya kemampuan seperti ini. Kenapa? Karena psikomotoriknya nanti bisa menjadi bahan penilaian kemampuan psikomotor untuk pelajaran IPS. Nah, bisa dihubungkan dengan pelajaran SPDP misalnya gitu, kemampuan menggambar itu bisa dikorelasikan seperti itu. Nah, bagaimana sistem penilaiannya? Yang pertama jelas, di kemampuan menggunakan garisnya harus dihitung ya, harus diperhitungkan. Oke, sudah selesai, kita lihat. Nah, kita bisa bandingkan ya. Nah, bagaimana peta Bali? Nah, ini peta Balinya. Agar lebih gampang, ini saya lipat sedikit ya, agar nanti bisa lebih dekat peta Balinya. Saya lipat, saya taruh di atas, di bawahnya kita lihat. Nah, ini dengan ukuran yang sama. Nah, ini sudah sampai tahap yang kedua. Jadi petanya sudah selesai, peta Balinya sudah selesai, untuk pantainya sudah selesai. Nanti kita tinggal melanjutkan untuk bagian-bagian yang lainnya. Itu saja untuk video kali ini. Nah, nanti kita lanjutkan di video yang part 3, membuat peta dengan teknik atau sistem grid atau gridding atau kotak-kotak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Semoga bermanfaat, dan salam merdeka belajar.